menilai kelayakan Benjamin Mendy gantikan Theo Hernandez yang siap campakan AC Milan. AC Milan terancam kehilangan Theo Hernandez di bursa transfer musim panas ini. Dan jika skenario terburuk jadi nyata, mungkin mereka perlu melirik Benjamin Mendy. Hernandez dikabarkan mengintip kemungkinan untuk hengkang meski masih punya ikatan kontrak jangka panjang hingga Juni 2026. Faktor kepergian duo direktur AC Milan, Ricky Massaro dan Paolo Maldini, dituding punya peran besar dalam keputusan sang fullback kidal ini. Dua sosok tersebut adalah yang sanggup meyakinkan untuk tetap setia bersama Rossoneri dan menandatangani perpanjangan masa bakti pada awal Februari 2022 silam. Sejauh ini sudah ada dua klub yang dihubungkan dengan Hernandez. Yang pertama adalah Manchester United, juga mantan klubnya sendiri Atletico Madrid. Atletico memang sudah membeli Javi Galan dari Celta Vigo untuk mengcover sisi kiri pertahanan mereka pada bursa transfer musim panas ini. Namun mereka merasa belum cukup. Los Rojiblancos kemudian merasa jika ini adalah saat yang tepat untuk memulangkan Theo Hernandez. Jebolan akademi mereka sendiri yang dilego pada tahun 2017 silam tanpa sekalipun sempat membuat penampilan profesional. Sementara itu MU pun sebenarnya sudah punya cukup kedalaman di pos fullback kiri dengan adanya Luke Shaw dan Tyrell Malacia. Akan tetapi The Red Devils tak bisa membiarkan begitu saja kesempatan untuk memboyong Hernandez yang merupakan salah satu pemain terbaik dunia di posisinya saat ini. Itulah kenapa AC Milan harus mempersiapkan segala kemungkinan, salah satunya dengan memperhitungkan perekrutan Benjamin Mendy. Benjamin Mendy baru saja diputuskan tak bersalah pada kasus dugaan pelecehan seksual pada lebih dari satu wanita di Inggris. Kesibukan untuk mengurus kebebasannya membuat sang fullback Prancis 28 tahun itu sudah tidak lagi bermain sepak bola kompetitif sejak 2021-2022 silam. Kontraknya bersama Manchester City resmi berakhir pada 1 Juli lalu dan kini statusnya adalah free agent. Belum diketahui apakah Mendy akan melanjutkan karirnya atau tidak. Andai masih ingin merumput, maka AC Milan bisa menawarkan diri menjadi rumah baru bagi Mendy. Meski mungkin perekrutannya akan dipandang negatif oleh sebagian pihak, namun ia bisa menjadi pengganti yang sepadan jika Theo Hernandez pergi. Squawka menunjukkan jika statistik Mendy pada 2020-2021 lalu, yang jadi musim penuh terakhirnya di Liga Inggris, memiliki cukup banyak kemiripan dengan performa Hernandez di Liga Italia. Per 90 menit, Hernandez memang bisa unggul dalam jumlah umpan silang sebanyak 3 poin, umpan silang dari open play sebesar 0,6 poin, dan peluang 1,2 poin. Namun Mendy tak tertinggal jauh dari 3 kategori tersebut. Bahkan Mendy bisa menepuk dada jika perbandingannya adalah jumlah dribble sukses dan tingkat akurasinya, mengingat melewati lawan sesering mungkin adalah salah satu tugas seorang bek sayap. Rataan gol dan assist kedua pemain pun sebenarnya seimbang, meski Mendy hanya bermain 13 kali, sementara Hernandez punya 19 pertandingan lebih banyak. Benjamin Mendy mungkin masih butuh adaptasi setelah nyaris 2 tahun absen dan tubuhnya butuh penyesuaian lagi pada level permainannya yang lama. Namun resiko itu sepertinya masih pantas diambil oleh AC Milan, mengingat mereka bisa menghemat dengan merekrutnya. Uang penjualan Theo Hernandez bisa diinvestasikan ke sektor lain yang juga butuh penambalan seperti striker atau winger misalnya. Sementara itu AC Milan geram dengan Charles De Ketelaere yang tolak tawaran 3 klub Eropa. Klub Liga Italia AC Milan mulai geram usai Charles De Ketelaere menolak semua tawaran yang datang di bursa transfer kali ini. Sebelumnya AC Milan bisa bernafas lega karena ada tim yang ingin menandatangani Charles De Ketelaere pada bursa transfer yang dibuka 1 Juli lalu. Melansir dari Relevo, pada bursa transfer musim panas ini terdapat 3 tim yang berminat memboyong Charles De Ketelaere dari AC Milan. 3 tim yang dimaksudkan tertarik kepada gelandang berpaspor Belgia itu adalah Aston Villa,
RC Lens, dan RB Leipzig. Kendati demikian, De Ketelaere dilaporkan menolak semua tawaran itu dan justru ngebet untuk bertahan di AC Milan. Sementara itu, AC Milan sudah meletakkan nama Charles De Ketelaere dalam list jual pada jendela bursa transfer Juli ini. Hal tersebut dikarenakan Charles De Ketelaere tidak mampu menjawab kepercayaan yang diberikan AC Milan. Tercatat Charles De Ketelaere hanya menorehkan 1 assist dari 40 pertandingan yang dilakoninya. Padahal AC Milan mendatangkan Charles De Ketelaere dari klub Bruges dengan mahar 35 juta euro atau setara dengan 588,6 miliar rupiah. Di sisi lain, agen Charles De Ketelaere belum lama ini mengumbar janji kepada AC Milan. Meskipun nasib kliennya di bursa transfer musim panas ini belum jelas. Agen Charles De Ketelaere, Tom De Mul, mengumbar janji apabila AC Milan mau mempertahankan kliennya di bursa transfer Juli ini. Menurut Tom De Mul, Charles De Ketelaere masih bisa memberikan penampilan yang jauh lebih baik bersama AC Milan. Bahkan Tom De Mul mengungkapkan jika Charles De Ketelaere sadar betul akan posisinya di AC Milan sebagai pembelian termahal. Namun Tom De Mul menegaskan bahwa De Ketelaere tetap membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan ketatnya persaingan Eropa. Agen Charles De Ketelaere bahkan mengatakan bukan hanya kliennya saja yang membutuhkan waktu beradaptasi. Banyak pemain bintang yang pindah ke Eropa tapi butuh waktu yang lama untuk menentukan permainan terbaiknya.